Yang pertama ada dari Suci Maiza ya. Analisis kebutuhan apakah bisa dilakukan hanya dengan observasi dan wawancara atau harus dengan angket? Halo, selamat pagi guys, khususnya adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Kembali lagi di Alkaviana Channel. Jadi sudah hampir 6 bulan ya setelah di masa pandemi ini, saya belum pernah lagi upload video untuk adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Ya, alasannya lumayan banyak. Saya juga sedang bekerja, jadi agak fokus ke sana juga. 6 bulan terakhir kalau nggak salah saya upload video sekitar bulan Agustus apa September kalau tidak salah ya. Ya, jadi mohon maaf sekali, mungkin ada banyak pertanyaan juga di kolom komentar yang sudah saya baca, jadi belum sempat saya balas karena lumayan lama untuk mengetik juga ya. Selain itu juga karena fokus bekerja, jadi hampir nggak pernah buka channel YouTube-nya. Nah, kemudian ada banyak sekali dari adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa mungkin di seluruh Indonesia, saya nggak tahu kalian dari universitas apa, sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjawab. Ya, kebetulan nih santai, masih pagi hari, saya coba diskusikan beberapa dari pertanyaan-pertanyaan kalian mahasiswa. Atau kalau kalian ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa silahkan langsung ditulis saja di kolom komentar saya atau di video ini, ya seputar tentang skripsi lah ya, atau tesis, atau mungkin disertasi, silahkan, nggak apa-apa, kita diskusi nanti. Jadi kalau saya agak lama balasnya, pasti saya akan buatkan videonya nanti, karena saya itu pegang HP-nya hampir malam hari, baru agak santai, dan itu pun langsung ketiduran, pagi udah kerja lagi. Oke, di masa pandemi ini mungkin dari beberapa dari kalian, rekan-rekan mahasiswa yang sudah subscribe channel saya ini, mungkin ada yang sudah diwisuda. Ya, selamat buat kalian sudah diwisuda, jadi sudah agak tenang lah, one step to sukses. Nah, kemudian untuk kalian yang masih sedang skripsian atau sedang berjuang, ya jangan patah semangat tentunya. Ya kalau kalian tidak semangat, untuk orang tua ya gimana lagi ya. Ya, kalian sudah memilih untuk kuliah, jadi selesaikan dengan baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar saya di beberapa video ya. Saya lihatnya acak di kolom komentar, jadi beberapa ya kalau sudah saya jawab hari ini, ya syukur. Kalau yang belum terjawab, ini mohon maaf, silahkan di komen lagi, saya pasti akan jawab kembali. Bukan berarti saya mengabaikan ya, karena lumayan banyak juga beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, saya langsung saja supaya tidak banyak waktu yang terbuang untuk membahas beberapa pertanyaan dari kalian. Yang pertama ada dari Suci Maiza ya. Suci mungkin dari universitas apa, saya nggak tahu. Ini pertanyaan seperti ini: analisis kebutuhan apakah bisa dilakukan hanya dengan observasi dan wawancara atau harus dengan angket? Kalau saran saya untuk di jenjang S1, ini kan levelnya untuk pendidikan di sarjana ya, tidak usah terlalu mendetail dulu. Saran saya hanya dengan observasi dan wawancara itu saya pikir sudah cukup. Lakukan observasi dan wawancara secara mendalam, dapatkan bukti-bukti autentik yang memperkuat permasalahannya, ya sehingga kalau sudah langsung nanti penelitian, ya cukup di sana angketnya nanti ketika akan mengambil data untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Tetapi untuk membuat latar belakang skripsi atau memperkuat permasalahan skripsi, apalagi ini saya pikir konteksnya di research and development ya, saya pikir tidak masalah juga untuk melakukan sesuatu yang lebih jika kapasitas atau kemampuannya dan waktu juga mendukung untuk itu. Ya, kalau
observasi dan wawancara saya pikir sih cukup untuk memperkuat permasalahan penelitian. Tetapi kalau bisa didukung dengan angket, istilahnya untuk mendapatkan data di awal, itu saya pikir akan mendapatkan nanti permasalahan yang terliterasi secara kuantitatif namanya ya. Jadi tidak hanya mendapatkan hasil observasi atau wawancara yang sifatnya lebih ke kualitatif seperti itu. Jadi pemaparannya akan bersifat kuantitatif dan akan lebih gampang memperkuat bahwa permasalahan di latar belakang penelitian itu akan semakin penting untuk diselesaikan. Saya pikir tidak masalah. Kapasitas, kemampuan, waktu juga tolong diperhatikan. Kalau mau berbuat lebih, hasilnya akan lebih maksimal sih. Tapi kalau kemampuan dan waktu juga dipikir rasanya agak agak mepet waktu dengan wisuda, deadline untuk proposal skripsi, ya silahkan sesuaikan. Yang penting kuat di permasalahan. Tidak apa-apa sih kalau mau lebih ya Suci ya, untuk dianalisis kebutuhan. Kalau mau disertakan dengan angket juga it's okay. Oke, next dari Windy Elianti. Ini ada pertanyaan atau permintaan ya dia, Kak, tolong jelasin metode penelitian. Oke, makasih Windy ya. Nanti untuk metode penelitian secara khusus mungkin akan masing-masing nanti saya buatkan per jenis metode penelitian videonya ya, tapi pasti nyusul saya buatkan. Nah, sekarang saya jawab secara umum saja. Pada umumnya metode penelitian itu cara ya, teknik atau cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi dengan metode penelitian maka permasalahan penelitian kalian nanti akan lebih mudah untuk diselesaikan. Berdasarkan pengalaman saya waktu kuliah dulu, ada beberapa jenis metode penelitian. Karena saya kuliahnya di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk calon guru ya, salah satu metode penelitian yang penting untuk mahasiswa itu ada namanya Action Research atau PTK. Jadi metode penelitian tindakan kelas. Itu penelitian tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Kemudian pendekatan atau metode penelitian itu juga ada yang kuantitatif, nanti lebih detail saya jelaskan. Ada juga yang kualitatif, research and development atau penelitian pengembangan. Mungkin di beberapa literasi buku itu dijelaskan jenis-jenis penelitian itu lebih bervariasi mungkin ya. Tapi di universitas saya ya gaya selingkung namanya, di metode di PPKI, pedoman penelitian tulisan karya ilmiah, itu digolongkan menjadi 4. Nanti cek di universitas kalian, biasanya ada di PPKI itu metode penelitiannya pasti disesuaikan di sana sesuai dengan gaya selingkung di universitas jenis-jenis penelitian itu. Oke, next dari Indah Febrian 99. Pertanyaannya, saya pengembangan media big books untuk membuat produk ya Bang. Ini gimana ya maksudnya ya? Sebentar. Saya harus mengartikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi dia pengembangannya media big books. Coba chat IG saya ya. Sudah ada nanti di deskripsi juga. Apa sih maksudnya ini pertanyaannya? Biar lebih detail bisa saya jelaskan. Next dari Maulidia Ningrum. Ini ada permintaan, Kak, coba bahas skripsi tentang perangkat pembelajaran. Oke, perangkat pembelajaran nanti mungkin juga secara khusus akan saya buatkan lebih detail videonya. Perangkat pembelajaran itu tercantum dalam perencanaan pembelajaran namanya. Oke, secara konseptual atau secara teoritis pembelajaran itu ada 3 tahapannya, prosesnya, perencanaan atau plan, pelaksanaan, do ya atau see, evaluasinya, kemudian berputar kembali ke perencanaan. Artinya 3 tahapan itu merupakan sebuah siklus yang akan terus saling terhubung. Nah, kemudian untuk perangkat pembelajaran itu biasanya disiapkan pada tahapan perencanaan.
Ini akan berupa produk ya, sudah pasti. Nanti kalau ingin membuat jenis penelitiannya, bisa penelitiannya deskriptif atau atau development research atau research and development ya. Nanti bisa juga dibuat tentang bisa dibuat tentang efektivitas perangkat pembelajarannya. Kemudian kalau dibuatkan secara eksperimen semu atau kuasi, bisa dicari pengaruh perangkat pembelajaran yang kamu buat untuk pembelajaran tertentu juga bisa. Nah, beberapa perangkat pembelajaran itu salah satunya ada di perencanaan ya. Salah satunya ada tentu saja kalender akademik namanya, itu bisa dicek di setiap sekolah, itu adalah komponen pendukungnya. Kemudian dari kalender akademik kamu akan buat produk yang namanya rincian minggu efektif, program semester, program tahunan, ambil di kurikulum, kemudian ada silabus, dan kembangkan sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran namanya. Ya kalau sekarang di sekolah, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu semua sudah disediakan saya pikir. Jadi kalian tinggal mengembangkannya ya, tidak perlu jadi lagi membuat silabus. RPP pun juga sudah disediakan. Jadi waktu kalian untuk berinovasi di pembelajaran itu sangat besar. Ya mungkin bisa menjadi sebuah riset. Mungkin efektivitas dari RPP dicari atau pengaruh model pembelajaran tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Itu silahkan, sangat banyak sekali untuk perangkat pembelajaran. Nanti silahkan juga tulis di kolom komentar sesuai permintaan kalian. Saya akan secara khusus buatkan perangkat pembelajaran tertentu yang saya kaitkan nanti dengan penelitian.